Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bangun datar dan bangun ruang. Sebelum masuk ke bangun ruang, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan bangun datar. Bangun datar itu adalah sebuah objek benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Kenapa garis lengkung? Karena bangun datar merupakan bangun dua dimensi, maka hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh sebab itu, maka bangun datar hanya memiliki luas dan keliling. Di sini ada beberapa contoh dari bangun datar. Di antaranya di sini ada segitiga, segi empat, persegi panjang, jajar pinjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, dan segi enam. Adapun bangun datar yang lainnya masih banyak lagi, bisa kita lihat nanti atau bisa kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai persegi. Persegi itu adalah segi empat yang keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya adalah siku-siku. Dapat diartikan bahwa persegi itu nanti AB itu adalah sama dengan BC dan CD itu sama dengan AD. Maka sisi atau luas dari persegi itu rumusnya adalah sisi dikali sisi atau S dikali S. Adapun sifat-sifat dari persegi itu ada 6. Yang pertama memiliki 4 sisi serta 4 titik sudut. Yang kedua memiliki 2 pasang sisi yang sejajar serta sama panjang. Yang ketiga itu keempat sisinya sama panjang. Yang keempat sudutnya sama, yaitu besarnya adalah 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Yang kelima memiliki 4 buah simetri lipat, dan yang terakhir memiliki 4 simetri putar. Supaya lebih memahami lagi mengenai persegi, maka di sini ada contoh soal, di mana panjang sisi sebuah persegi adalah 22 cm. Yang ditanyakannya itu adalah berapakah luas persegi tersebut. Cara menjawabnya adalah, karena tadi kan kita sudah mengetahui ya, rumus dari luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Dari soal ini, kita bisa ketahui bahwa sisi dari sebuah perseginya itu adalah 22 cm. Maka kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu sisi kali sisi sama dengan 22 cm dikali 22 cm. Maka hasilnya 484 cm persegi. Jadi, luas dari persegi tersebut itu adalah 484 cm persegi. Untuk yang selanjutnya di sini ada bangun ruang. Yang disebut dengan bangun ruang itu adalah sebutan atau penamaan untuk beberapa bangun-bangun yang memiliki volume dan ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi yang biasanya 3 dimensi. Kalau tadi bangun datar itu luas dan keliling memilikinya, di sini nanti pada bangun ruang kita memiliki volume. Bangun ruang itu biasanya terdiri dari 3 komponen utama. Sebagai mana komponennya itu, yang biasanya itu dalam bangun ruang ada yang disebut dengan sisi. Sisi itu merupakan bidang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan sekitarnya. Yang kedua, dalam bangun ruang itu ada rusuk, di mana rusuk itu merupakan pertemuan dua sisi berupa ruas garis pada bangun ruang. Dan komponen yang ketiga itu ada titik sudut, di mana titik sudut itu adalah titik hasil pertemuan rusuk yang memiliki jumlah 3 atau lebih. Di sini ada beberapa gambar juga, beberapa contoh dari bangun ruang. Di sini ada bangun kubus, balok, tabung, kerucut, 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, 5 segi 6, ada bola, dan prisma segitiga. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai
Kubus. Apa itu yang disebut dengan kubus? Kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi. Di sini ada gambar dari kubus. Di sini itu kan merupakan ruang yang dibatasi oleh 6 sisi. Di sini ada 6 sisi, sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sisi-sisi ini merupakan berbentuk persegi. Adapun ciri-ciri dari kubus, yang pertama mempunyai 6 sisi yang berukuran sama atau disebut dengan kongruen. Bisa dilihat di sini, sisi-sisinya sama antara sisi AB, BC, CD, dan DA. Ini sisinya sama. Yang kedua itu mempunyai 8 titik sudut dan 12 rusuk sama panjang. Titik sudut itu ini ya, ini titik sudut dan 12 rusuk. Nah, dari gambar di atas ada banyak sekali rusuk pada gambar kubus dari A, B, C, D, E, F, G, H. Pada kubus tersebut terdapat 12 rusuk. Rusuk-rusuk pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Rusuknya itu ada AB sejajar dengan CD. Ini rusuk AB sejajar dengan CD. Terus ada CD sejajar dengan EF. Ini CD sejajar dengan EF dan GH. Terus ada rusuk BC sejajar dengan rusuk AD, EH, dan FG. Dan yang terakhir itu ada rusuk AE sejajar dengan rusuk BF, CG, dan DH. Ini adalah merupakan contoh dari bangun ruang kubus. Dalam bangun ruang kubus, selain ada rusuk dan sudut, ada yang disebut dengan diagonal ruang kubus, di mana di sini ini adalah salah satu contoh dari diagonal ruang, di mana kita bisa melihat bahwa garis yang warna hijau ini adalah garis ruang kubus. Untuk mencari rumusnya kita harus misal di sini kan ada AC. AC itu kan ini. Berarti untuk mencarinya itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan akar AB kuadrat itu kan sama aja kayak R. Berarti sama dengan akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat. Hasilnya itu adalah akar 2R kuadrat. Terus hasilnya lagi itu adalah R akar 2. Seperti itu. Terus untuk mencari, kita misalkan lagi yang AG ini. Berarti AG itu diagonalnya itu adalah AC dan CG. Maka AG itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Maka sama dengan, karena AC-nya kan tadi sudah diketahui, AC itu adalah sama dengan R akar 2. Maka untuk mencari AG itu sama dengan akar dari R akar 2 kuadrat ditambah R. Maka hasilnya itu adalah 3R kuadrat. Sehingga hasilnya itu adalah R akar 3. Untuk yang selanjutnya, setelah barusan kita menjelaskan mengenai diagonal ruang kubus, di sini juga ada bidang diagonal kubus. Pada gambar ini merupakan terdapat salah satu bidang diagonal kubus, yaitu pada titik A, B, G, H. Ini merupakan bidang diagonal kubus. Dan pada gambar di sini kita memiliki bidang diagonal lainnya, yaitu ada pada titik C, D, E, F, ini
ACDEF, terus ADGF, GF, BCHE, ACGE, dan BFHD. Jadi, untuk setiap kubus itu memiliki 6 bidang diagonal. Bidang diagonal kubus memiliki luas yang sama. Sudah pasti, sudah memiliki luas yang sama. Misalkan ukuran panjang ruang kubus adalah R, maka luas bidang diagonal, misal kita ngambilnya yang ABGH. Maka untuk mencari rumus luas bidang diagonal kubus itu BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar dari R kuadrat plus R kuadrat sama dengan akar 2R kuadrat sama dengan R akar 2. Atau bisa kita uraikan lagi, luas dari bidang diagonal itu adalah AB dikali BG. Sehingga luas bidang diagonal itu adalah sama saja kayak yang tadi, R dikali R sama dengan R kuadrat akar 2. Di mana si R ini itu merupakan ukuran panjang rusuk dari kubus. Adapun pada kubus ini memiliki rumus-rumus untuk menentukan luas permukaan kubus dan volume kubus. Di sini bisa kita lihat untuk rumus mencari luas permukaan kubus itu adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5 ditambah luas 6. Atau bisa kita uraikan lagi atau bisa kita misalkan lagi, luas 1 itu kita misalkan R kali R. Maka luas permukaannya itu sama dengan R kali R ditambah 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 R kali R. Karena kan memiliki 6. Sisi ya luasnya. Maka bisa kita sederhanakan lagi atau supaya lebih tidak terlalu panjang seperti ini, maka luas dari permukaan kubus itu adalah 6 kali R atau 6R kuadrat. Dengan LP itu sudah pasti, LP itu adalah keterangannya adalah luas permukaan kubus. Dan untuk R-nya itu adalah ukuran panjang rusuk kubus. Selanjutnya untuk rumus dari volume kubus itu adalah luas alas kali tinggi. Atau volume kubus itu adalah luas persegi dikali tinggi. Maka rumusnya itu adalah Pi sama dengan R kuadrat dikali R atau Pi sama dengan R pangkat 3. Di mana Pi itu merupakan volume kubus dan R itu adalah ukuran panjang rusuk kubus. Supaya kita lebih memahami apa yang disebut dengan kubus dan bagaimana cara mencari diagonal ruang kubus, luas bidang diagonal kubus, luas permukaan kubus, dan volume kubus. Di sini ada satu contoh soal di mana diketahui suatu kubus dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Yang pertama, tentukan diagonal ruang kubus. Yang kedua, luas bidang diagonal kubus. Yang ketiga, luas permukaan kubus. Dan yang terakhir itu yang ditanyakan adalah volume kubus. Maka untuk pembahasannya, yang pertama kan yang ditanyakannya itu adalah ukuran diagonal ruang. Dan untuk rumus dari diagonal ruang itu sendiri itu kan R akar 3. R itu kan tadi sudah diketahui bahwa panjang rusuknya itu adalah 8 cm. Berarti R-nya itu adalah 8 akar 3 cm. Untuk yang kedua, yang ditanyakannya itu adalah luas bidang diagonal. Karena rumusnya itu adalah R kuadrat akar 2, maka kan tadi rusuknya juga sudah diketahui ya 8. Berarti 8 pangkat 2 akar 2. 8 kali 8 itu 64 akar 2 cm persegi. Jadi untuk luas bidang diagonalnya adalah 64 akar 2 cm persegi.
Dan untuk yang ditanyakan yang ketiga itu adalah luas permukaan kubus. Karena rumus dari luas permukaan kubus itu adalah 6 kali R kuadrat, maka 6 dikali panjang rusuknya itu kan 8, berarti 6 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 8 pangkat 2 itu adalah 64. Sehingga 8 dikali 64 itu hasilnya adalah 384 cm persegi. Untuk yang terakhir, volume kubus. Untuk rumus volume kubus itu adalah R pangkat 3, maka si R-nya tinggal dipangkalkan 3 aja. Karena tadi panjang rusuknya itu ada 8, maka 8 pangkat 3 itu adalah 512 cm kubik. Jadi, hasil dari ukuran diagonal ruangnya itu adalah 8 akar 3 cm. Untuk luas bidang diagonalnya itu adalah 64 akar 2 cm persegi. Untuk luas permukaan kubusnya itu adalah 384 cm persegi. Dan untuk volume kubusnya itu adalah 512 cm kubik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.